Anjing. Guys. Oke guys, dan kali ini kita akan membongkar sebuah laptop jadul gitu guys. Jadi ini ada barang jadul dan mau gue bongkar gitu guys. Oke, kita lihat speknya dulu. Nah, ini di bagian depan ini kayak laptop yang disebut ROG gitu ya, yang belasan juta ya. Nah, ini ada lubang fan, ya di sini ada fan, lalu port cas. Itu ada lubang-lubangnya ya. Nah, lalu di bagian pinggir di sini juga ada lubang disknya ya, disk buat CD. Lalu ini ada volume sama port jack input kayak gitu, input output mic ya, ini buat mic juga. Dan di sebelah sini juga ada port dibuat PF atau apa ya, gue tidak tahu. Oke, kita lihat dulu si bagian depannya ya, kita buka dulu. Nah, jadi ini bagian depannya tuh kayak ini, bisa dilihat ya. Nah, ini bisa dilipat sampai lumayan lebar ya. Ya tuh, ini bisa dilipat benar-benar lebar guys. Nah, itu dia tuh, gede banget guys ya, gede banget guys. Nah, jadi kayak begini guys ya tampilannya tuh. Nah, ini yang itu mau gue bongkar gitu guys ya, hebat banget. Dan ini untuk bagian belakangnya guys ya. Ini bagian belakang kayak begini tuh. Nah, itu dia guys ya. Oh, lupa tadi bagian depannya udah gue liatin ke kamera ya, biar kelihatan gitu. Guys. Nah, ini guys ya, kelihatan nggak? Nah, itu tuh, jadi kayak begitu guys ya. Bentar guys. Nah, oke, jadi sekarang yang itu mau gue bongkar. Jadi kita lihat nih si dalamannya tuh kayak bagaimana gitu guys, kecanggihannya. Dan untuk tahunnya sih gue kagak tahu, tapi di sini tertulis, dan di sini tuh ada tulisan 2005 gitu guys. Kayaknya sih ini bekas sekolah atau apa ya, gue kagak tahu. Kayaknya sih bekas sekolah tuh, soalnya catnya tuh kayak gini guys tuh. Nah, dia. Jadi sekarang kita bongkar dulu aja ya. Kebetulan pembongkarannya nggak di sini ya. Jadi gue cuma bongkar doang gitu guys ya. Oke, pengen tonton terus kalau penasaran nih sama dalaman laptop ini, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, subscribe ya, jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, dan sekarang kita ke bagian pembongkarannya. Dan tadi waktu pembukaan suaranya pelan, soalnya kagak ada mic eksternal lagi gitu guys ya. Jadi kalau pelan ya mohon maaf aja. Dan ini guys, laptopnya Toshiba jadul ya, tipenya tuh apa ya, pokoknya di judul ya. Nah, kita buka dan ini bagian tampak depannya guys ya. Nah, jadi tampilannya tuh seperti ini ya, jos ya. Dan ini tuh lumayan berat juga ya, kayaknya sih 2 kilo lebih mungkin aja, soalnya kagak kilo, tapi lumayan berat sih, pegal juga gitu, pegang satu tangan. Dan itu dia guys bagian bawahnya, dan beberapa lubang bautnya tuh ditunjukin. Nah, jadi semua bautnya kita copotin dulu. Kebetulan nih sebagian bautnya udah dicopotin ya, jadi kita copotin sebagainya aja gitu biar cepat. Dan ini untuk si baterainya guys ya, tuh dia contents itu apa, itu tulisannya untuk si baterainya. Dan oke, sekarang kita bongkar si bautnya dulu. Kita copotin si bautnya dan kita bongkar gitu guys ya, punya jos ya. Nah, jadi si bautnya udah dicopot. Itu bawah yang dicopot tuh bagian penutup harddisknya ya. Nah, itu untuk penutup harddisknya ya. Jadi kita lihat si harddisknya tuh pakai harddisk seperti apa guys ya. Itu dia 2005 ya. Ini kayaknya sih bekas sekolah ya kayaknya gitu. Oke, sekarang kita itu dia si harddisknya kita copotin dulu guys ya. Kita lihat ya, si itu mereknya apa, IDM ya kayaknya. Bentar. Itu soketnya tuh masih port ATA gitu ya, bukan ATA Halilintar, tapi ini port ATA gitu. Dan ini bagian bawahnya guys ya, itu dia IBM. Dan itu berapa storage-nya, 20 GB. Oh, ATA tuh ATA IDE ya, 20 GB guys. Anjay, mantap. Ini benar-benar jadul banget guys, soalnya tuh storage pun masih 20 GB gitu, salah 20 GB. Nah, itu kita buka lagi slot bagian RAM.
Oke, si penutup RAM-nya udah copot ya. Nah, ini dia penutup pelindung RAM ya. Seperti biasa terbuat plate plastik dan ada aluminium pelindung lagi ya. Kayaknya sih buat radiasi itu, hilangin radiasi. Yap, ini dia si RAM-nya udah dicopot dan kita lihat ini pakai RAM-nya apa itu Hynix ya, Hynix DDR 33 MHz ya. Berapa GB ya tadi? MB sih, kayak bukan GB, MB. Paling 500 MB-an kayaknya sih, kurang kelihatan ya. Oke, coba kita lihat yang ini. Soalnya gue ngisi suaranya belakangan guys, kita jadi kurang pas ya, mohon maaf saja. Oh, yang ini 500 MB, yang itu 200 MB kalau gue salah. Dan ini pun Windowsnya masih XP guys, anjay mantap lah punya. Nah, sekarang selanjutnya kita copotin si baut-baut utamanya. Oh, kayaknya baut-baut utama. Itu dia tuh beberapa slot baut ya, kita copotin dulu saja guys, kita copot. Yap, itu dia si bautnya udah copot dan sekarang kita lihat-lihat lagi ya. Kita analisa lagi untuk pembongkaran, dan ini untuk tipe tipe laptop ya guys. Itu warning ada PA apa tuh, ada WiFi, Bluetooth, PA, BT, kurang gue ngerti gue. Itu Toshiba Cosmio G15 AP501 ya, itu untuk modelnya ya. Nah, ini untuk nomor produk key-nya, ini ada key-nya juga guys. Mantap. Oke, kita copotin si CD room ya, DPD room. Ini sih udah DPD ya, jadi DPD room, DPDR red RW red word ya, ini DPDR ya, doang room ya. Ini untuk DPD, DPD RW sih kayaknya RW ya guys, jadi bisa baca tulis. Dan itu untuk power supply-nya, untuk supply-nya DC 5 volt seperti biasa, dan itu dia penjelasan dan nomor modelnya. Dan ini pun kayaknya masih jadul ya, dan sampai sekarang masih berfungsi. Ini udah gue pakai install Windows ya, install Windows yang ini, dan ternyata masih bisa hidup guys. Oke, sekarang lanjut ke apa ya, pembongkaran lagi mungkin. Oh iya, satu lagi tuh baut. Oke, sudah copot lagi, dan ini pelindungnya dari seng ya, kayaknya seng atau aluminium, tapi kayaknya seng ya, sepertinya seng. Dan itu ada apa ya, kita copot dulu aja guys ya, kita lihat. Oke, ini dia guys, sudah copot, dan ini tuh kayaknya sih modul lagi ya. Ini modul apa ya, itu ada main, ada aux ya, ada mic tuh apa sih, kayak kartu jaringan. Oh, bisa jadi ini WiFi guys ya, bisa jadi ini WiFi sama Bluetooth juga guys ya. Jadi WiFi sama Bluetooth udah satu keping di sini guys ya. Itu dia proper IDA ya.
Oke, kita kupas, kita lihat IC-nya, siapa tuh aja kelihatan guys. Kita copot stikernya dulu guys ya. Nah ini dia, udah copot guys si stikernya. Di itu ada IC-nya lagi tuh, ada chip lagi, chip IC. Itu IC apa ya, entahlah, I don't know. Dan itu ada penutup lagi, cuman gue mau gue congkel tapi keras guys ya. Jadi kagak gue congkel ya, kagak jadi ya, soalnya keras banget tuh. Tuh guys, tuh keras banget guys, anjay. Terus sekarang apa lagi ya? Sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu si laptopnya ya. Kita lihat, kita cari selah-selah untuk pembongkarannya ya. Soalnya ini lumayan ribet juga sih. Oh iya, lupa. Nanti tuh sebelum bongkar yang bawah, kita copotin dulu yang si keyboardnya ya. Jadi sebagian keyboardnya kita copotin dulu supaya soket-soket yang nempel ke si mainboardnya tuh bisa lepas guys ya. Nah itu ada pengunci keyboard gitu. Nah itunya dicongkel aja ke kuku juga bisa tuh, langsung copot ya. Nah kalau udah copot, selanjutnya tinggal di apa lagi ya, itu ada satu baut tuh guys, bautnya copotin dulu ya. Nah bautnya udah copot ya. Selanjutnya jadi itunya tuh diangkat tuh, dicongkel lagi pengunci apalah, bisa lihat aja di video tuh. Oh yang itu digeser tuh, lupa. Nah itunya tuh digeser ke kanan lalu copot deh, soalnya cuma ada pengecnya doang itu guys. Nah untuk si keyboardnya guys, nah ini keyboardnya pun juga masih berfungsi guys ya, bener-bener masih awet ya, bagus banget nih barangnya, pokoknya masih jos. Nah itunya dicopotin tuh apa, slot pelindung soket-soket keyboard sama yang soket-soket. Nah itu soket keyboard tuh, soket kayaknya sih udah bekas dibongkar, soalnya tuh si soketnya pun, pengunci soketnya udah pada copot-copot guys, kayaknya udah pernah dibongkar. Dan ini keyboardnya pun masih bagus guys, gue pakai juga masih enak ya, masih lancar-lancar. Nah ini ada apa lagi, ada nomor serinya guys, di Windows Louis or registered. Nah gitu guys ya, registered anjay. Ngomong anjay, katanya sih ngomong anjay itu bahaya ya. Bodoh amat. Oke lanjut lagi, dan itu ada soket lagi tuh, yang itu soket menuju ke tombol power sama LED sama tuh panel-panel apa tuh, tombol-tombol di depan ya. Dan itu ada soket lagi tuh. Nah yang itu kalau gak salah ke apa tuh, yang ke trackpad itu, yang geser-geser mouse tuh, yang di sini apa sih namanya tuh, gue lupa. Nah dan itu yang menuju ke LED notifikasi ya, LED indikator power sama ADD, terus charger ya, jadi indikator LED ya kalau kagak salah, kalau gue kagak lupa guys ya. Itu ada penguncinya guys, seperti biasa tuh, dicongkel secara perlahan dikit-dikit ya. Nah terus lihat tuh, langsung copot kan, simpel banget guys. Gas ya guys, cus ya, subscribe. Satu lagi soket ke bagian pot kan ya, jack, yang ke jack mic sama headset, yang ke pinggir. Tapi ada komponen lagi sih kayaknya, soalnya tuh soketnya gede banget. Oke selanjutnya kita ke tahap pembongkaran ya, dan untuk pembongkaran lumayan ribet ya. Jadi silahkan ditonton aja di video ya sampai selesai guys, itu pokoknya cus dan subscribe. Nah itu deh guys, tadi ya lumayan langsung copot ya, langsung copot dari frame casing tutup belakangnya. Nah sekarang kita copotin si apa tuh yang tunjuk-tunjuk tuh, itu soket LCD guys ya. Jadi itu udah soket LCD ya, kita copotin dulu. Nah itu dia, itu soket yang menuju LCD, jadi yang gambar itu dari situ guys ya, gambar sama backlight juga kalau nggak salah, jadi jalur itu juga. Itunya kita copotin dulu guys gitu, soalnya tadi gue mau copotin nyangkut gitu guys, ketahan sama soketnya. Sekarang soket-soketnya kita copotin semua ya, yang itu tadi lupa guys. Begitu guys ya, pokoknya jos ya. Oke udah copot, dan sekarang kita
tinggal copot belakangnya guys. Nah itu dia si bagian mesinnya mulai kelihatan ya guys, jos mulai kelihatan. Dan bentar kita lihat-lihat ya. Nah ini dia guys ya, ini si bagian mainboard mesinnya ya, mainboard mesin laptop Toshiba jadul guys, benar-benar jadul. Dan ini sih menurutku sih juara ya, soalnya sampai sekarang masih bisa hidup guys setelah gue hidupin, dan biarpun gambarnya burik gitu. Dan itu tadi lupa tuh, sebenarnya sebelum ini gue udah bongkar dulu aja. Nah, itu ada beberapa part lagi tuh, ada komponen yang nggak gue pasang, itu gue lupa guys ya, gue lupa pasang. Dan tempatnya gue di mana juga lupa guys, jadi itu udah di luar ya. Itu gue masangnya gue di mana juga gue lupa gitu guys, bingung. Jadi ya sudahlah, gue liatin aja. Oke, sekarang tinggal apa lagi ya? Iya, kita lepas dulu nih soket nih. Nah, itu ada soket yang menuju ke apalah itu, ke soket situ yang ke mana lagi ya, bentar guys, sebentar kita lihat lagi. Ini ada beberapa baut juga yang harus dicopotin. Lalu apa lagi ya, gue bingung juga guys, soalnya gue ngisi suaranya belakangan guys. Oh itu lagi tuh, itu ada soket baterai ya, jadi dari baterai itu nyambung ke situ tuh. Dan itu yang sebelahnya lagi tuh ada soket yang kecil, biasanya juga itu kayaknya yang supply juga sih, tapi gak tahu supply yang buat kemana ya, tapi entahlah, kagak tahu gue. Intinya mah kita bongkar saja guys ya, seperti itu. Ngomong-ngomong, kalau kurang sinkron ini ngomonginnya, yang ngisi suaranya, bacotnya kalau kurang pas ya mohon maaf saja guys, soalnya ngisi suaranya kan belakangan gitu. Jadi ya beginilah ala kadarnya. Yang penting gue ngebongkar dan bisa jelas ya ngomongnya, dan bisa dipahami guys. Oh iya, dan itu yang gue tunjuk tuh letak baut guys. Nah jadi si baut-bautnya kita copotin dulu guys ya, supaya si mesinnya bisa kita copot dan kita bisa lihat komponen-komponennya guys. Nah guys, itu si bautnya udah copot guys, anjay. Oke, sekarang tinggal tuh ada beberapa lagi tuh, ada soket lagi tuh ada soket fan sama soket speaker ya, soket speaker. Dan speakernya pun tuh udah ambiar banget guys, membranya pun udah hancur guys. Ya mungkin karena umurnya terlalu lama, jadi habis termakan oleh tungau gitu guys ya. Jos ya, subscribe. Nah itu dia, satu lagi habis dicopotin tuh apa, pengunci lagi, pelindung pengunci kabel ya. Oke, itu ada kabel soket lagi tuh yang akan kita copotin lagi tuh. Nah itu soket masih nyambung ya ke si PCB ya, entahlah PCB apa lagi tuh. Oke, kita coba angkat perlahan si mesinnya guys ya. Ini lomba remote juga guys ya, pembongkaran laptop Toshiba G15 atau apalah, lupa. Itu di belakang ada soket lagi, lupa dicopot. Nah ada copot guys. Dan ini dia guys ya, si mainboard masih nyangkut juga guys, bentar. Oh itu ada copot.
Si mainboard Toshiba seperti ini guys, itu lumayan tebal juga ya. Itu nanti kita lihat lagi, kita review. Sekarang kita lihat ini dulu nih. Ini udah dual fan ya, keren juga nih, kayak laptop gaming ya, dual fan gitu. Ini untuk speakernya udah ambiar juga. Nah tuh rusak banget guys ya, udah ambiar. Rusak banget. Ini tuh untuk fan-nya lagi, itu ada fan 1. Yang itu kalau kagak salah buat prosesor ya. Nah ada fan yang itu tuh, nah itu speakernya juga udah ambiar. Dan yang itu tuh fan yang kedua tuh buat si PGA guys, kalau kagak salah si PGA cardnya. Ini bukan PGA card tapi PGA onboard gitu ya, cus ya. Nah jadi seperti itu si pembongkarannya. Itu PCB baterai ya, itu si PCB baterai. Nah seperti itu tuh ya, cus ya. Sekarang apa lagi ya, bentar guys, ini gue lagi mikir dulu guys ya, bentar lah. Ini tambak belakang guys ya, ini tambak depan, tambak tengah lah apalah. Sekarang ganti, tinggal kita ngelihat si review, kita nge-review si mainboardnya guys ya. Nah ini si mainboard si Toshiba nya ya. Kita lihat ya, kita perdekat, mudah-mudahan kelihatan ya. Yang pertama apa ya, itu ada chip lagi ya, ada IC itu chip ya, komponen-komponennya komplit juga ya. Itu ada chip lagi Intel ya. Lalu itu ada PCB lagi, PCB apa ya, dan gue lihat di apa sih spesifikasi ada TV segala gitu guys, kayaknya sih ada TV-nya guys. Mungkin yang itu tuh, yang rangkaian itu tuh ada rangkaian TV ya, tapi I don't know. Nah itu untuk prosesor sama si chip grafiknya. Dan chip grafik juga pakai heatsink, ada fan-nya juga, keren banget ya. Nah itu tuh yang mau gue copotin si soketnya tuh, itu kalau gak salah itu apa ya, TV atau apalah, OTP atau apa, tapi gue lihat di port-portnya tuh ada tulisan TV ya, kayaknya si TV atau antena atau apalah, entahlah gue kagak tahu. Sekarang kita copotin dulu tuh si kabel-kabelnya semuanya biar kita bisa lihat si rangkaiannya begitu guys, semuanya cus ya. Bautnya udah copot guys ya. Sekarang kita lihat bentar, sebelum kita copot kita lihat apalagi masih ada baut lagi atau enggak. Kayaknya udah gak ada. Itu tuh ada plastik lagi, plastik biar wiring pengkabelannya rapi gitu guys ya, rapi cus ya. Kita copotin dulu secara perlahan-lahan. Ini lumayan ribet juga guys ya pencopotannya. Ini banyak banget kabel dan apalah, inilah itulah, cukup kompleks ya, ribet. Kabel baju ribet gitu guys ya, cus. Nah ini dia si rangkaiannya, bentar kita copotin ya, kayak slot RAM ya. Nah langsung copot, kita cabut, dan ini dia udah copot. Nah ini dia guys, ini kagak tahu rangkaian apa sih. Ada dua kemungkinan sih, ini TV tuner atau kalau kagak TV tuner jadi output video berbentuk yang bisa di input TV ya, tapi dan entahlah, gue kagak tahu. Tapi besar kemungkinan sih ini TV tuner ya, kayaknya gitu, kagak tahu juga. Itu dia 3 IC, ada next ya, ada isinya tuh next, tapi yang kecil-kecil lagi, dan banyak juga isinya ya. Ada beberapa isinya juga cukup banyak juga, kompleks juga ya. Selanjutnya tinggal kita harus capek juga nih, ngebacot gue setengah jam anjay, mantap. Itu dia ada prosesor ya. Nah itu ada prosesornya. Kita copot bagian pendingin heatsink grafiknya ya, chip grafik. Guys, ini dia udah copot lagi ya, kita angkat. Bentar nih, masih rapat juga guys. Nah udah copot guys ya, itu dia si heatsinknya apa, aluminium heatsink penyerap panas dari prosesor grafiknya, chip grafik. Nah, ini heatsinknya kayak begini guys ya, aduh gue sisi dua nih.
Nah jadi kayak begini guys tuh si pendinginnya tuh, dan itu penyerap panasnya yang kuning lalu diserap lagi sama sirip-sirip itu tuh, jadi panasnya tuh bisa dikeluarin guys ya, pokoknya jos ya. Oke, sekarang kita lihat si chipnya ya, bentar kita lap-lap dulu ya biar kelihatan gitu bos ya. Oke kita lap ya, kita lihat nih ada pakai grafik apa gitu. Bentar. Kita dekatin ke kamera ya biar fokus. Nah ini dia, ini grafiknya tuh pakai Nvidia ya. Itu dia Nvidia GeForce FX G5700 ya, GeForce FX GA tuh apa ya, G5700 atau apa entahlah. Oke sekarang kita copot kita copot heatsink bagian prosesor guys. Nah ini dia untuk heatsink prosesornya, heatsink bagian prosesornya udah copot. Dan kita lihat dah itu yang kuning itu penyerap panasnya kayak siapa ya, kuningan atau apa ya, aluminium kuningan atau tembaga atau apalah. Jika ada Saudi kayaknya sini tembaga ya kemungkinan, atau aluminium atau kuningan ya. Entahlah. Nah itu sirip-sirip penyerap panasnya guys ya. Dan selanjutnya kita lihat si prosesornya guys ya. Ini prosesornya tuh pakai prosesor apa gitu ya, jadi kita lihat, gue penasaran. Itu udah masih ada pastanya dikit guys ya, kita bersihin, kita lihat Intel, itu dia ada tulisannya Intel ya, nggak ada merek chip ya. Tapi sini tuh kalau di PCB itu di casingnya tuh apa ya, chipnya tuh chip apa ya, prosesornya tuh Intel, lupa guys ya, cinta no gitu danan pokok guys. Nah itu ada pressure ya tuh, main buat keseluruhannya gitu ya, gue liatin tuh. Jadi penampakannya tuh seperti itu guys ya. Ya jos, dan subscribe ya jos, dan buat kalian yang nontonnya sampai selesai nih, sampai berapa menit yang ke sekarang, wah thank you banget yang kalian udah nyimak video ini sampai 27 menit ya nih. Dia Toshiba Vimi A5 apalagi itu ada chip lagi tuh, tapi chip yang itu kagak ada heatsinknya guys ya, cuma chip gitu doang guys. Nah itu dia keseluruhannya ya, keseluruhan penampakannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita copotin si prosesornya guys ya. Ya kita copot. Oke, itu dia dari pengujinya udah dicopotin dan langsung copot. Nah ini dia prosesornya tuh segede gini guys ya, anjay kecil banget guys ya prosesornya tuh. Nah ini dia Intel, bentar kurang fokus. Itu dia Intel, tapi itu di si chipnya tuh kagak ada tulisannya guys, kurang kelihatan. Bentar, ya bersihin ya. Nah, jadi chipnya tuh kurang kelihatan, biasanya ada tulisannya ya. Nah tapi kalau yang ini tuh kagak ada tulisannya guys ya, kurang kelihatan. Nah itu dia tuh, kagak tahu ada kagak tahu kagak ya, tapi kurang kelihatan sih, kayaknya sih kagak ada ya. Ini untuk bagian bawahnya ya, tuh ada titik-titiknya lagi. Untuk prosesor kayak ini tuh kayak prosesor AMD ya, AMD Athlon gitu kalau gak salah, pakai jarum-jarum kayak gitu kalau AMD. Kalau Intel tuh buat yang sekarang, tapi gue ya tuh yang sekarang tuh tipe prosesor PC ya, cuma nempel doang gitu, gak pakai kayak titik-titik gitu, jarum-jarum gitu. Tapi yang ini produk jarum-jarum ya, mungkin karena ini masih jadul dan seperti itulah. Oke guys ya, jadi itu saja dulu pembongkarannya ya guys ya. Nah itu dia benar-benar berantakan tuh, barala guys ya. Oke gak apa-apa lah, misalnya kita eksperimen, kita membongkar. Siapa tahu aja di tahun 2020 ini ada yang penasaran dalam laptop Toshiba G berapa ya, aku kagak tahu, lupa lah, jadulan ya, laptop jadulan.
Nah itu dia, seperti itu ya pokoknya. Buat kalian semua, thank you for watching yang udah nonton sampai 30 menit ya, setengah jam nyimak, pokoknya cus ya keren. Dan ini lupa ini prosesornya guys ya. Oke lah, nyimak nih prosesor ya, penutupan. Oke, buat kalian yang udah nonton, thank you banget ya udah nonton sampai sekarang nih 30 menit. Kalau suka boleh like, comment, dan di subscribe ya. Itu dia prosesornya. Subscribe juga, nyumbang subscribe, like, dan kalau ada yang lain tanyain silahkan komen ya. Dan kalau udah tahu, kalau gue tahu nanti gue jawab ya. Kalau gak tahu ya kita cari bareng-bareng aja solusinya gitu guys. Atau apalah pertanyaan-pertanyaan, kita ngobrol santai di kolom komentar gitu guys ya, punya cus. Ya sekali lagi thank you for watching. Mau nonton, please like, comment, share, dan subscribe. See you next time, see you next videos, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semuanya cus ya, cus, dan subscribe ya cus. You bye bye.